Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kusuma Lestari dengan NIM 23101162200027. Di sini saya akan menjelaskan tentang tataran fonologi dan izinkan saya untuk menampilkan peta konsep yang telah saya buat. Yang pertama ada pengertian fonologi. Secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Dengan demikian, fonologi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau ilmu mengenai bunyi. Namun, bunyi yang dipelajari pada fonologi itu spesifik mengenai bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang selanjutnya ada faktor fonologi. Faktor fonologi yang pertama itu ada faktor biologis, faktor lingkungan, dan juga faktor inteligensi. Selanjutnya ada ruang lingkup fonologi. Yang pertama ada fonetik. Secara umum, fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang selanjutnya ada fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Yang selanjutnya ada subdisiplin fonologi. Yang pertama, fonetik artikulatori adalah fonetik yang membahas proses alat ucap pada tubuh manusia yang dapat menghasilkan bunyi bahasa, proses bunyi yang dihasilkan dan diucapkan, serta proses bunyi bahasa dikategorikan berdasarkan artikulasinya. Dapat dikatakan bahwa fonetik artikulatoris ini memiliki kaitan dengan alat ucap manusia, karakter setiap ucap, dan perannya dalam menghasilkan bunyi. Yang kedua ada fonetik akustik. Fonetik akustik merupakan ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa melalui aspek fisiknya sebagai getaran udara. Misalnya, apabila memetik alat musik seperti gitar, udara akan bergetar dan senar yang dipetik akan mengeluarkan bunyi yang dapat dinikmati oleh indera pendengaran. Selanjutnya ada auditoris fonetik, yaitu adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Lalu selanjutnya ada fonemik. Yang pertama, identifikasi fonem, yaitu mencari sebuah kata yang mengandung bunyi, lalu membandingkannya dengan kata lain. Yang kedua ada alofon, yaitu adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Yang ketiga ada klasifikasi fonem. Di dalam klasifikasi fonem terdapat 6 kelompok klasifikasi. Yang keempat ada khazanah fonem, yaitu adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam suatu bahasa. Kemudian ada perubahan fonem, yaitu perubahan bunyi agar kata menjadi terdengar lebih jelas. Yang selanjutnya adalah fonem dan grafem. Fonem adalah bunyi yang diucapkan, sedangkan grafem adalah simbol tertulis yang mewakili bunyi. Yang selanjutnya adalah keterkaitan fonologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama, keterkaitan fonologi dengan morfologi, yaitu morfologi itu mengkaji terjadinya perubahan fonem. Kemudian ada keterkaitan fonologi dengan sintaksis. Lalu selanjutnya ada keterkaitan fonologi dengan semantik, yaitu kaitannya membahas mengenai perbedaan bentuk yang menimbulkan makna berbicara. Kemudian ada keterkaitan fonologi dan psikolinguistik. Kaitannya adalah jika fonologi itu memfokuskan pada bunyi ucapan makna, sedangkan psikolinguistik itu mempelajari tentang bagaimana otak memproses dan memahami bahasa pengucapan yang dihasilkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.